Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplanasi kita hari ini. Pernah nggak sih Anda sadar kalau hampir semua tindakan kecil yang kita lakuin sehari-hari itu sebenarnya lagi ngebangun sebuah arsitektur realitas hukum di sekeliling kita? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan. Gimana tindakan simpel tersebut bisa ngikat kita dalam jaring-jaring hukum yang nggak kasat mata? Kita nggak cuma bakal ngomongin pasal-pasal kaku ya, tapi bener-bener ngelihat hukum dari denyut nadi interaksi manusia di dunia nyata. Kenalin, saya M. Fajrin. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya antusias banget nih buat memandu Anda di sesi kali ini. Kita bakal sama-sama ngebedah teori-teori fundamental hukum, pastinya dengan cara yang tajam, gampang dicerna, dan langsung kita hubungin sama realitas yang ada di sekitar kita. Oke, agenda kita hari ini simpel tapi padat. Pertama, pengantar soal aktor penggerak hukum. Kedua, subjek hukum dari dimensi manusia. Ketiga, konsep teoritis badan hukum. Keempat, analisis peristiwa hukum. Kelima, konstruksi hubungan hukum. Dan kita bakal tutup dengan daftar pustaka serta sedikit refleksi. Langsung aja kita mulai. Bagian 1, pengantar aktor penggerak hukum. Kalau kita ibaratkan hukum itu sebuah panggung teater, pasti ada aktornya kan? Nah, di dunia hukum, aktor utamanya itu ada 2. Di satu sisi ada manusia, atau istilah Belandanya naturlijke persoon, ini kita, makhluk biologis yang alami dan bernapas. Tapi di sisi lain, dunia hukum itu terus berevolusi, sampai akhirnya ngebikin aktor kedua, badan hukum atau rechtspersoon. Ini tuh entitas buatan, kayak PT, yayasan, atau koperasi. Mereka ini sengaja dikasih nyama sama hukum, biar bisa ikutan transaksi, nuntut hak, dan punya tanggung jawab sendiri. Persis kayak manusia sungguhan. Lanjut ke bagian 2, subjek hukum dari dimensi manusia. Coba deh resapi kutipan dari pasal 6 Deklarasi Universal HAM ini. Dibilang kalau setiap orang berhak atas pengakuan di mana saja sebagai pribadi di hadapan hukum. Ini bukan sekedar kalimat indah loh, ini benar-benar hasil dari sejarah peradaban yang super panjang. Dulu banget, di era kelam perbudakan, manusia pernah cuma dianggap properti. Tapi hari ini, no way. Setiap manusia yang hidup mutlak diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban tanpa terkecuali. Ini adalah fondasi paling esensial dari sistem keadilan modern kita. Masuk ke bagian 3, konsep teoritis badan hukum. Nah, kalau manusia punya raga, terus gimana caranya organisasi yang aslinya benda mati ini bisa ikutan bertindak? Prof. R. Subekti ngasih penjelasan yang spot on banget soal ini. Menurut beliau, hukum itu sengaja ngasih keistimewaan ke suatu perkumpulan sampai mereka punya kekayaan sendiri yang pisah total dari harta pribadi pendirinya. Jadi, lewat pengurusnya, entitas ini bisa tanda tangan kontrak miliaran, ngutang, sampai berdiri di pengadilan buat ngegugat dan digugat. Konsep pemisahan harta ini ibarat perisai pelindung yang kuat banget. Kalau perusahaannya bangkrut, harta pribadi si pemilik tetap aman. A real game changer kan? Terus ide tentang entitas buatan ini datangnya dari mana sih? Disinilah teori fikti dari F.C. von Savigny masuk. Di ranah akademik, Savigny ngasih argumen yang lumayan tajam. Sejatinya, cuma manusia biologislah yang jadi subjek hukum sungguhan. Terus, badan hukum itu apa? Kata dia, itu cuma fiksi. Ilusi praktis yang sengaja dikarang sama negara. Alasannya? Semata-mata biar urusan bisnis raksasa lintas benua itu gampang dikelolanya. Tanpa restu atau fiksi dari negara ini, badan hukum itu aslinya nggak pernah ada. Biar teori Savigny tadi lebih kerasa praktisnya, sarjana hukum kita Chedir Ali ngebikin semacam checklist nih. Biar sekumpulan orang sah diakui sebagai badan hukum, ada elemen mutlak yang wajib dipenuhi. 1. Wujudnya harus organisasi. 2. Tujuannya murni buat lakuin perbuatan hukum. 3. Hartanya harus benar-benar terpisah dari kantong pribadi. 4. Wajib punya pengurus. 5. Harus punya hak dan kewajiban. Dan 6. Sah buat maju ke pengadilan. Kalau satu aja dari checklist ini bolong, ya status badan hukumnya otomatis gugur. Oke, kita geser ke bagian 4, analisis peristiwa hukum. Aktornya udah kita bahas. Sekarang pertanyaannya, kejadian kayak apa sih yang bikin roda hukum ini mulai muter? Penjelasan Dr. Julie Esther di sini make sense banget. Hukum itu aslinya sangat amat selektif. Daun jatuh, angin niup, atau Anda ngopi di pagi hari, itu kejadian biasa. Sebuah kejadian baru naik level jadi peristiwa hukum atau res fate. Kalau hukum ngerespon kejadian itu dengan ngasih sebuah akibat hukum, entah itu nyiptain hak baru, ngubah status, atau menghapus kewajiban. Ibaratnya, hukum itu raksasa yang lagi tidur dan dia baru bangun begitu disentuh oleh sebuah akibat hukum. Biar kebayang, coba pikirin ini.
Kenapa tanda tangan jual beli mobil ngikat Anda secara hukum, tapi acara lamaran romantis yang penuh air mata itu enggak? Jawabannya ada di akibat hukumnya. Pas jual beli mobil, hukum turun tangan langsung ngatur pindahnya hak milik dan mastiin bayarannya lunas. Kalau ada yang ngelanggar, siap-siap aja kena sanksi gugatan uang prestasi. Sebaliknya, kalau pertunangan dibatalin sepihak, wah patah hatinya sih kerasa banget ya. Tapi di kaidah hukum perdata kita, hakim nggak bisa maksa narik sanksi kebendaan dari kejadian itu. Ini loh batas demarkasi yang tegas banget antara ranah moral sosial dengan jurisprudensi. Sekarang ke bagian 5, konstruksi hubungan hukum. Nah, ini dia the whole shebang. Hasil akhir dari putaran roda hukum tadi. Terciptanya hubungan hukum atau rechtsbetrekkingan. Ini adalah sebuah ekosistem perlindungan, di mana subjek yang satu terhubung mutlak sama subjek lainnya. Mainnya pakai prinsip keseimbangan timbal balik antara hak dan kewajiban. Anda nggak bisa punya hak kalau nggak ada pihak yang berkewajiban. Kayak misalnya Anda nyewa rumah. Anda berhak nempatin rumahnya, tapi di detik yang sama, pemilik rumah wajib nyerahin kuncinya. Terus, pas pemilik rumah berhak nerima duit sewa, Anda wajib bayar tepat waktu. Hubungan ini murni diregulasi dan dijagain penuh sama kekuatan negara. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, daftar pustaka dan refleksi. Tentu aja, pembedahan materi kita nggak akan solid tanpa fondasi literatur yang kredibel. Salah satu referensi wajib kita adalah Mahakarya Ilmu Hukum dari Begawan Hukum Indonesia, Profesor Dr. Sadjipto Raharjo. Buku ini ngingetin kita banget kalau hukum itu lebih dari sekedar deretan pasal kaku. Ia adalah instrumen rekayasa sosial yang benar-benar berakar dari perilaku manusia itu sendiri. Dan ini dia deretan literatur utama yang jadi kompas kita. Dari pemikiran cemerlang Prof. Subekti, wawasan Prof. Ahmad Ali, sampai dasar ilmu hukum yang disusun Dr. Julia Esther dan Dr. Rahman Syamsuddin. Semua yang kita bahas hari ini, dari subjek, peristiwa, sampai hubungan hukum, adalah hasil sintesis akademis dari para tokoh luar biasa ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat dipikirin. Kalau kita udah sepakat bahwa hukum itu pada dasarnya jaring raksasa tak kasat mata yang ditarik oleh tindakan sehari-hari, coba renungin sejenak. Dari sejak Anda bangun tadi pagi, nyalain air keran dari perusahaan daerah, beli sarapan di warung, sampai pakai kuota internet dengan segala syarat dan ketentuannya, kira-kira udah berapa banyak hubungan hukum yang tanpa sadar Anda masuki dan mengikat Anda hari ini? Suka nggak suka, sadar nggak sadar, kita semua ini adalah aktor yang terus menari di panggung hukum loh. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat menyelami ilmu ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.